Selanjutnya, marilah kita simak bersama arahan sekaligus pemaparan materi oleh Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SE, MS. Saya tidak bisa lagi pidato, tapi langsung memberikan beberapa semacam inspiring pada semua. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Dekan, Bapak Direktur, Wakil Dekan, Kepala Biro, Kabak, Kasubag, dan semua tim yang telah melakukan tugasnya dengan baik untuk proses rekrutmen dosen BLU yang alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengikuti penyerahan surat keputusan secara simbolis untuk yang baru diterima kemarin. Saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan keafiatan kepada kita semua, kesehatan, umur panjang, dan silaturahim pada pagi ini bisa terlaksana dengan baik. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingin bercerita sedikit mengapa ini dilakukan. Karena untuk dosen BLU itu belum pernah, kalaupun ada mungkin jumlahnya masih terbatas, yang mengikuti program pekerti atau pengembangan keterampilan teknik instruksional. Sedangkan yang non PNS itu sudah ada beberapa diantaranya yang mungkin sudah ikut juga applied approach, bukan hanya pekerti. Jadi di sana sudah diberikan penggodokan pemahaman tidak perguruan tinggi. Sedangkan yang dosen BLU yang diterima sebelumnya ini itu ibaratnya itu setelah terbit SK-nya lepas cari tempatmu masing-masing. Inilah merupakan koreksi internal bagi kami. Tetapi kami mulai dari tenaga kontrak honorer yang tenaga administrasi. Jumlahnya kemarin itu sudah bertembus 800 orang ya. Dan ternyata karena pola rekrutmennya itu melalui cara yang saya sebutkan tadi, datang ini ya Pak Rektor sudah mempensiun saya, ada cucuku ini, kasih mudah-mudahan dia bisa teruskan pengajian saya, disposisi SK-kan, pergi lagi, besok datang lagi 23 kalinya, Pak Rektor, kasihan ini so lama mati mamanya, jadi barangkali bisa di-SK-kan, karena datang lagi, masuk, tidak terasa sampai pada posisi angka 800 orang. Saya bilang tangan kanan saya ini kayak mudah sekali tarik tanda tangan itu. Setelah kami evaluasi, ternyata ada yang tidak memenuhi persyaratan. Bahkan karena menguasainya itu wilayah kerjanya, sampai KTP juga dijual. Jadi sangat profesional. Tidak ketahuan kalau dia akan jual. Ini artinya penguasaan medan luar biasa. Ini kalau tentara dengan polisi ini dia tahu ini, kalau pencuri lari kiri dia dapat juga. Ini yang terjadi.
Karena kita putuskan melakukan evaluasi untuk melihat kinerja dan kompetensi mereka. Alhamdulillah lebih 200 orang dinyatakan gugur. Karena itu pada hari pengumuman air mata di Untat ini itu dari utara sampai ke selatan itu berupa warna-warni. Jenis tangisannya juga berbeda-beda. Tapi saya mengatakan tidak ada masalah. Tangisan bukan berarti merubah keputusan. Tangisan kita cukup memberikan tisu. Bahwa inilah dampak dan akibat dari kelalaian kalian selama bertahun-tahun di Untat. Nah, laporan yang masuk juga beragam. Sekarang di portal apa itu? www.untat.ic.id. Itu di sana ada tulisan kritik dan saran dari yang dilayani. Itu yang masuk itu cukup banyak, dan yang bisa membuka cuma saya, dan saya juga tidak akan umumkan siapa yang dilaporkan. Nah, oleh karena itu belajar dari situ kami berkeputusan bahwa ini memang pahit, tapi pahitnya itu saya kira sementara. Bagian tidak mau dirotasi, pilihannya ada: berhenti atau mau meneruskan di tempat. Wah, itu hari pertama kedua itu status di FB. Setiap kata ditambah gambar yang keluar air mata. Ada air mata yang ke samping. Ini parah ini. Bahkan ada pimpinan unit koordinator prodi itu sudah dia packing barang-barang, datang wakil dekannya bahwa ini koordinator prodinya dia sudah packing kalau ini dipindahkan. Saya bilang suruh packing saja dan segera berhenti jadi koordinator prodi. Tapi karena yang menangis juga wakil dekannya, saya kembalikan ulang. Ini dia wakil dekan datang, semua menangis. Saya bilang, apa yang ibu tangisi? Dia bilang pertama itu karena dia packing, yang kedua ini kita sementara penyusunan borang untuk akreditasi. Ya, saya berpikir tidak apa-apa, selesaikan borang. Tapi 30 Juni kita akan rotasi lagi supaya rotasi ini dianggap biasa. Ini kan ada yang sudah 9 tahun, 11 tahun itu warna tembok itu juga, sudut tembok juga itu, orang yang keluar masuk itu juga. Inilah yang membuat mereka menangis, berat meninggalkan sudut ruangan itu. Padahal yang melatari itu sangat mulia. Saya katakan, Pak, Bapak jangan ego memikirkan diri sendiri. Kan dia enak ini dengan kerjaan yang bagus. Jadi dia tinggal lagi itu, setelah itu yang ini lagi, dan kemudian itu lagi, kemudian lanjutkan lagi. Tinggal runjuk-runjuk. Jadi dia yang keenakan, staf ini tidak dipikirkan nasib dan perjalanan hidupnya. Nah kan begitu, itu keliru dan menurut saya tidak adil. Karena itu kita rubah. Jangan kita membuat enak seseorang, tapi orang lain menderita. Nah, insya Allah kalau ini sudah terputar, mereka ini saya istilahkan, mereka ini akan mendapat pelangi pengetahuan. Dia kuasai bidang akademik, administrasi akademik. Begitu dipindah dia di administrasi keuangan, dia akan bertambah lagi. Setelah itu dia pindah lagi, mungkin menyusun surat. Pindah lagi, bagaimana menangani proposal di penelitian, bagaimana menangani staf yang mau kursus bahasa Inggris. Kalau ini mereka dirotasi dengan baik, maka itu artinya pengetahuan anak kita ini yang saya sebutkan adalah pelangi pengetahuan. Tidak bisa disebut pelangi kalau cuma warna coklat. Ditanya bagaimana soal seminar, sudah Pak, sudah terjadwal ruangannya di A18, pengujinya ABC, dan konsumsinya sudah oke. Begitu ditanya yang lain, terus bagaimana honornya? Nah, begitu berbicara keuangan, buntu otaknya. Berarti warna pengetahuannya baru satu. Ini yang meletak. Tidak boleh kita tunggu mereka. Biarkan mereka tentang ketahadulakuan. Dia tahu etik. Begitu kita kumpul,
585 di teater room sebelah. Itu seperti Korea Utara dan Korea Selatan yang berpisah keluarganya. Begitu ketemu dia berpelukan. Lama sekali sudah kau di FTP. Berapa tahun? Terus kami pasang, sudah jalan 11. Bisa dibayarkan. Bisa dibayarkan. Inilah yang mengatakan. Karena itu kita kocok, jangan terlalu lama. 6 bulan kita kocok lagi supaya pimpinan unitnya juga memahami bahwa pengetahuannya mereka itu jangan pandang enteng yang baru datang, karena bisa saja orang sukses juga di tempat yang lama. Kan belum dicoba, belum datang penggantinya sudah mengamuk. Ini kan saya sudah yakini, loh yang baru datang kok mulai yakini karena belum tahu. Nah oleh karena itu kita ubah cara berpikir, kita ingat mereka, biarkan dia tahu itu bagaimana di FT, Fabeka, di pasca. Ini orang luar, di luar pasca itu siang malam berdoa. Kapan kira-kira saya merasakan itu bekerja di pasca? Mungkin karena kesejahteraan di sana agak bagus, gajinya 1.250.000 ditambah dengan yang lain-lain. Nah yang lain-lain inilah yang banyak menggoda. Karena itu kita rotasi, kita putus mata rantai itu dan biarkan orang lain lagi masuk. Nah oleh karena itu belajar dari situasi itu, kami memutuskan bahwa ada kita yang dosen PLU ini tidak boleh juga hanya dilepas, mesti dibekali bahwa kalian itu memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan dosen-dosen pegawai negeri. Ya. Baik, ada beberapa slide yang kami akan sampaikan kepada adik semua. Nah, mengapa penting kalian itu mengetahui siapa sebenarnya kalian sesungguhnya? Kalau bahasa kalian itu semayako. Tentu Anda merenung bahwa pada saat itu sudah memilih jalan hidup, mau jadi dosen PLU, berarti harus tahu, harus melakukan apa, dan akan berhadapan dengan siapa, dan apa yang harus dikerjakan. Itulah identifikasi profil seorang dosen, agar tidak asal masuk tapi tidak menyadari apa sesungguhnya yang harus mereka kerjakan. Karena itu ingin kami jelaskan bahwa ada perubahan yang sangat signifikan di era ini, terutama anak-anak kita yang mau dihadapi, yang masuk kuliah tahun 45, apalagi 45 ke bawah, itu tingkat ketaatannya itu di atas 100%. Kita baru lihat dia sudah sujud. Siap. Apalagi kalau kita berkedip sebelah, maaf Pak dosen, salah sudah saya. Itu yang kuliah di 60 ke bawah, 70 sampai 90 hormat, tapi sudah tidak kumpul, sudah biasa-biasa. Assalamualaikum Pak, ngajar di kelas mana Pak? Masih ada. Tapi 2000-an ke sini sudah berubah. Dan di antara yang berubah itu kalian di antaranya ada. Betul enggak? Ya, jadi itu tidak lagi sama takutnya kalian waktu kuliah dengan kalian waktu kuliah. Ada kan yang masuk angkatan berapa? Udah 2000 berapa itu? 2007 ya, 2007 2008. Ini sudah mulai menurun tingkat ketaatannya terhadap dosennya. Dalam arti ada behavior yang berubah. Ini salah? Tidak salah. Inilah dinamika dalam kehidupan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita yang harus berubah menghadapi perubahan itu. Jadi jangan sampai bertahan sementara yang dihadapi sudah berubah. Pasti mati berdiri. Kita lewat dengan mahasiswa sekarang, jangan berharap Assalamualaikum Pak. Tidak ada lagi. Kita lagi mau kemana? Assalamualaikum. Lewat teknik apa? Sudah kita yang berubah. Apa harus kita kecewa? Tidak perlu. Itulah suasana sekarang yang harus diterima. Kadang-kadang kita sudah lewat,
Baru kita tengok, dia ambil kepala. Kita lurus, dia tengok lagi. Suasana ini tidak usah kita kecil hati. Anda itu yang berubah. Jadi dia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan ini adalah fakta. Ya. Karena itu kalau saya dengar ada dosen yang stres menghadapi mahasiswanya, berarti perubahan itu dia dilakukan perubahan terhadap dirinya. Padahal kalau menghadapi perubahan maka kita harus berubah. Karena kalau tidak, mati berdiri. Tidak lama itu pasti masuk rumah sakit. Ditanya, kenapa masuk rumah sakit ibu? Ya ada mahasiswa, harus sekali, kalau aneh sekali. Apa harus sekali? Biarkan saja mereka, yang penting kita sampaikan. Suatu saat dia akan sadar. Tidak ada saja mahasiswa itu tidak sadar sampai umur 52 tahun. Sadar sendiri nanti. Sadar. Kan itu kita jangan yang penting tugas kita menyampaikan. Jangan merubah. Bukan kita hak untuk merubah mereka. Tidak akan merubah juga. Dan saya kira ada namanya sabda Rasul. Tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubah. Kita mau juga di depan. Kalau dia sendiri tidak mau berubah. Sembahyang. Kalau belum mau sembahyang, ya kau bunuh. Tapi pada saat dia mau sembahyang, kamu larang, dia sudah kembali teguh. Sadar loh Pak. Itu, karena itu manusia tidak usah kita hadapi dengan segala yang membuat kita gagal. Hadapi saja. Bayangkan kalau dalam ruang kelas itu ada 80 mahasiswa, baru kita mau membuat dia uniform, seragam, tidak akan. Sedangkan anak cuma 2 orang setengah mati bedanya. Yang kata pertama belum dipanggil sudah datang. Yang kedua setengah mati dipanggil tidak datang. Inilah yang disebut dengan perubahan. Untuk menghadapi itu kita harus berubah. Tidak boleh kita biarkan suasana itu. Sehingga anak-anak kita itu berada juga dihadapi. Ini Jackson ini coba kata-katanya ini. Ketika Anda tidak bisa merubah arah angin, maka segera mengatur layar Anda. Jadi tidak boleh kita paksa itu layar itu berhadapan dengan angin, sementara kita bukan yang mengendalikan angin itu. Kurang aja ini angin ini. Biar disumpahi kalau memang dia dari utara tidak akan berubah. Maka layar yang kasih. Itulah kira-kira filosofi menghadapi bahwa anak-anak kita ini memiliki arah angin. Dan kalau dia tidak mampu kita rubah, maka kita harus beradaptasikan diri. Ini tidak. Kadang-kadang kalau ada mahasiswa lambat, ada latihan jadi dosen, masuk begitu dia dalam, ada yang mengetuk. Selanjutnya yang terlambat tutup pintu dari luar. Itu mah tahun 70-an itu. Tidak bisa lagi. Lambat, masuk cari kursi yang kosong. Ada bagian lambat. Tinggal 5 menit kita keluar. Assalamualaikum Pak. Masuk. Alhamdulillah masih bisa kau datang. Kapan kalian itu memaksakan diri? Maka Anda akan berhadapan dengan diri sendiri. Cukup disampaikan ketika dia sudah masuk Pak. Anda kurang beruntung. Materi tadi kami sudah sampaikan. Dan tidak mungkin kalian itu kami itu sama dengan temanmu yang hadir sejak awal. Kita berikan pemahaman itu. Jadi bukan proses kedatangannya itu yang kita persoalkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Sudah tidak mengajar, yang rugi siapa? Yang lain. Akibat pula 1-2 orang. Karena itu kita abaikan. Kita kembali pada porsi kita untuk menyampaikan apa menjadi tugas dan fungsi kita. Ini yang saya katakan, kita harus berubah. Tidak boleh kita melawan ini. Karena itu saya ingin katakan bahwa kita dosen ini termasuk ada yang semua yang dosen. Mengapa penting itu reinventing? Reinventing itu ya kalau di bahasa hari-hari itu misalnya barang-barang coba diinventarisasi kembali. Nah artinya dilihat sudah berapa lagi materi
Setahu saya kemarin 80, kenapa ini tinggal 19? Nah, ini inventarisasi. Jadi inventif itu adalah cara-cara melakukan scanning terhadap diri kita sendiri. Kira-kira sudah mampukah saya hadapi dengan perubahan ini? Sudah mampukah saya tampil di depan adik-adik ini, mahasiswa ini? Kalau belum sesuai dengan pokok-pokok bahasanya itu, apa yang harus dilakukan? Belajar. Jadi tidak boleh status yang meninggalkan proses untuk meningkatkan kapasitas. Status justru harus menuntut kita untuk lebih berkarya. Sehingga ketika adik-adik semua masuk di ruangan, rasa percaya diri itu ada. Jadi kalau tidak siap, maka begitu 10 meter dan begitu mulai keluar keringat di sebelah kiri. Begitu masuk di pintu, muka sudah mulai keringat. Kalau panas sih tidak apa-apa. Nah, ada juga keringat karena panas, ada keringat karena depresi. Beda itu. Mungkin warna agak beda. Tapi intinya begini. Kalau kita siap, maka tidak pernah kita khawatir. Masuk dan pasti tidak bisa jalan dengan baik. Ya. Tapi kalau tidak, ya yang merasakan itu dan yang mengetahui itu adalah puluhan bahkan ratusan pasang mata. Bukan cuma sepasang bola mata. Cuma lagu di Jogja kan. Tapi kalau ini ratusan mata yang melihat kita di belakang sudah mulai menunduk. Ya kakinya Bapak itu perhatian sebelah kiri. Jadi bukan duduk dia membicarakan materi, tapi membicarakan tentang kita. Astaga Bapak kasih sambaran jadi. Ada lagi yang lebih nakal, dia catat itu. Itu sebenarnya apa ya? Perantara untuk mencari sambungan kata berikutnya. Tapi kalau bisa manage itu, manage dengan baik. Kalau hari ini keluar 18, besok usahakan turun 16, sehingga pada suatu saat kata itu bisa hilang. Sebenarnya kata itu mengurangi performa. Jadi kalau memang kita tidak ada sambungannya terjadi tidak nyambung. Nah, bisa hilang hanya dengan kebiasaan, ya, hanya dengan kebiasaan. Tidak apa-apa sih, tidak ada yang marah, cuma dicatat. Dan bagus sekali. Ini saya sebutkan tadi, pentingnya adaptability, ya, adaptabilitas terhadap situasi yang dihadapi. Yang saya hormati, oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa dosen atau guru adalah pribadi-pribadi yang mampu menularkan apa yang mereka miliki, ya, hingga akhirnya mahasiswa itu bisa menyamai atau melebihi dari diri seorang dosen. Yang dibalik, sudah. Ini kan yang saya pelajari sampai sini. Saya kasih tahu sedikit ini dan sedikit ini. Jadi 3 kali sedikit yang kami akan sampaikan. Banyaknya di mana? Tertinggal dalam kepala. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Toh kecerdasan Bapak Ibu sekalian tidak ada yang tahu kalau tidak dikeluarkan. Karena itu keluarkan. Jadi jangan terakhir ini kalau saya kasih tahu semua, nah, itu berbahaya. Sehingga kita berasumsi bahwa dosen kalau dia ahli mengetik, maka semua mahasiswa harus bisa mengetik. Paling tidak materi yang disampaikan hari itu insya Allah sama pengetahuannya anak-anak kita. Tentu bukan keseluruhan mata kuliah itu, tapi apa yang kita ajarkan pada siang itu, maka mestinya mahasiswa itu bahwa tidak semua sampai itu urusan nanti. Tapi kita harus memiliki tekad bahwa dia harus memiliki kemampuan yang kita miliki. Apa yang harus dilakukan seorang dosen? Tadi, untuk melawan tadi itu bahwa sedikit saja ini, bahwa sedikit saja ini, harus ada kebesaran hati. Bahwa kami lebih bangga bila apa yang kami tahu itu kami berikan. Jadi jangan main sembunyi.
harus ada kebesaran hati. Kami bangga. Kenapa? Memang statusnya tidak berubah secara administratif, mereka tetap mahasiswa. Tapi harapan kita secara akademik dia harus sama dengan dosennya. Ya, jadi apa yang ditahu dosennya, mahasiswa itu juga harus tahu. Itu garis lurus. Itu harapan kita. Walaupun statusnya secara administrasi tetap dia mahasiswa. Kalau ada dosen yang nuraninya sudah begini, itu ciri-ciri memiliki masa depan. Tidak ada yang begitu. Inilah yang kami sebutkan kebesaran hati. Jadi tidak boleh menyembunyikan sesuatu ya untuk anak-anak kita. Tapi untuk bisa mempersembahkan, tentu kalian harus mengisi. Tidak akan ada kapasitas kalian kalau tidak pernah mengisi, membaca, menulis, berdiskusi. Jadi kalau cuma berkurung di kamar, tidak pernah ada diskusi dengan teman, pasti kalian hanya memiliki satu warna, padahal lain pengetahuan sangat diperlukan. Karena itu tingkatkan kapasitas. Dan pertanyaan, apa kapasitas itu, Pak? Kalau kapasitas itu mobil truk, itu adalah daya angkut, ya, daya angkut. Semakin luas kapasitasnya, memori kalian akan tergambar semakin cerdas. Pasti semakin cerdas. Ya. Nah, saya sudah sebutkan tadi, apa yang dipersembahkan harus tuntas. Berikan yang terbaik bagi mereka. Dan kita tidak boleh menggunakan metode kucing. Saya ingin selalu ingatkan ini metode kucing ini. Ada yang pernah tahu? Belum? Saya sudah pernah lihat kucing. Metode kucing ini begini ceritanya. Kucing ini adalah sosok pakar untuk sesama binatang, terutama keluarga dekatnya yang disebut dengan anjing. Dia ini akar dan banyak menularkan pengetahuan terhadap anjing ini. Jadi sebenarnya kucing itu subuhnya dari anjing. Apa saja ilmu yang dia miliki kucing, dia persembahkan untuk anjing itu. Tapi ternyata anjing ini pengkhianat. Karena itu, begitu semua ilmu diserahkan kepada anjing ini, dia berbalik menyerang kucing. Dia berbalik menyerang kucing. Tapi alhamdulillah, kucing ini walaupun dia tidak serahkan semua dan itu yang menyelamatkan dia, satu yang dia belum ajarkan, yaitu naik pohon. Belum diajarkan. Makanya sampai di pohon si anjing ini dia berhenti. Lalu dia maki-maki kucing itu. Kucing juga tidak masalah, dia ini belum saya ajarkan. Coba bayangkan kalau semua juga diajarkan. Tapi bagi kita, ini kan kucing yang anjing. Tapi kita tidak boleh begitu. Karena kita begitu berarti kita anggap mahasiswa kita. Nah, boleh. Kita tidak sama mereka ini, tidak sama. Nah, begitu dia tidak mampu naik, dia bersumpah. Dia sumpah anjing dendam kepada kucing. Dia mengatakan, jika tidak mau turun, maka tai Anda akan saya makan. Kucing menindaklanjuti. Itulah sebabnya kucing setiap habis buang air besar, dia tutup dengan tangan. Ternyata jangan pikirannya. Teori ini tidak boleh kita pakai. Ya, dia bilang satu belum saya ajarkan. Tidak boleh. Ajarkan semua. Karena kita adalah manusia yang diberi amanah untuk menularkan ilmu dan pengetahuan. Jadi saya hormati. Karena itu hindarkan ini. Kapan Anda berada satu di antara ciri-ciri ini, berarti profil dosen itu belum melekat dalam jati diri Anda. Pertama, dia meluluh mahasiswa. Secara akademik Anda tidak boleh kalahkan saya. Kalau masih ada itu, berarti
profil seorang dosen belum mantap karena masih dikhawatirkan. Ya, tadi hubungannya tadi, saya tidak akan tahu semua ini. Dia tanya balik nanti saya tidak tahu. Padahal tidak tahu itu jawabannya cuma satu. Belum saya tahu. Tidak ada juga mahasiswa marah sama dosennya. Kalau kita jawab, kalau pertanyaan yang kedua itu belum pernah saya dengar. Nanti kita diskusikan minggu depan. Karena ini kan kita tidak, kadang-kadang kita bohongin diri sendiri. Tidak mau dibilang tidak tahu. Akhirnya dia kesana kemana. Nah, dengan demikian sehingga maka oleh karena itu dia tidak keluar. Hindarkan itu. Kalau tidak tahu, selesaikan dengan kata yang saya sebutkan tadi. Belum saya tahu kalau pertanyaan kedua itu. Atau mungkin yang lain ada yang tahu. Kan selesai. Kalau mutar-mutar tadi itu Pak, begitu keluar ruangan ini jadi pikiran, bisa nabrak kalau bawa mobil. Malu sekali, ya Allah. Menderita kan? Menderita, kenapa? Karena tidak jujur. Tapi begitu kita eksekusi, Rahman, susah sekali pertanyaan murid. Belum pernah saya dengar. Iya Pak, yang kasih tahu saya ini profesor. Selesai. Tidak ada beban. Kita tinggalkan ruangan dengan damai. Ya. Tapi kalau mutar-mutar, ya di belakang ada naga. Sama dia bilang. Jangan lakukan itu. Biasa saja. Tentu tidak bisa langsung adik-adik ini semua bisa langsung sama dengan seniornya di depan. Termasuk saya ini kan tinggal tunggu masa pensiun. Jadi wajar kalau lebih banyak yang saya pernah dengar secara empirikal dibandingkan dengan kalian. Bukan berarti saya lebih pintar. Bukan, karena sudah banyak sudah banyak waktu yang saya lewati. Nah, oleh karena itu, suatu saat kalian akan sampai melebihi dari kami. Kalau Pak Usul ini dia baru bangun tidur, tanya itu apa itu inseminasi Pak? Inseminasi adalah itu keluar. Kan sudah lama di sini. Dia mau belum pernah dengar inseminasi baru dia tanya, Pak apa itu inseminasi? Kau tanya cuma misalnya orang fisik. Oh inseminasi barangkali dialog interaktif. Itu karena belum ada di memori. Bukan dia bodoh. Jadi santai saja hidup ini. Yang membuat kita galau karena kita yang menciptakan. Tidak ditahu, dibilang mau ditahu, belum pernah baca, dia bilang sudah pernah saya baca, kayaknya sudah 8 kali saya baca ini. Terus apa maksudnya Pak? Itu yang saya belum tangkap. Masa juga 8 kali baca tidak tangkap maksudnya. Jadi terbuka. Itu disebut dengan transparan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa. Kalau tidak, penderitaan akan menghantui adik-adik semua. Ya. Jadi ingat saja yang BMU yang sudah mengajar kemarin. Oh iya, pernah saya waktu itu saya waktu putar menjawab. Ada itu di dalam hatinya pemimpin dan saya tahu itu. Saya bilang. Nah, berikutnya Pak. Mahasiswa tidak boleh kita ciptakan menggantungkan ke kita. Apalagi dengan student centered learning. Jadi proses pembelajaran yang bersumbu atau berpusat pada mahasiswa. Karena itu kalau dia lebih jago dalam dialog, no problem. Kita mendengar juga, kita dapat lagi informasi dari mahasiswa ini. Ini kita tidak tahu apa yang dia diskusikan, kita dengar, kita pura-pura tidak mau tahu. Nampung sendiri. Sudah ada informasi yang berharga, mahal itu informasi. Nah oleh karena itu jangan sampai tidak. Kemudian jangan mahasiswa itu mendapatkan ilmu setengah-setengah dari kita. Saya sebutkan tadi, tuntaskan mereka. Ada pertanyaan, silakan bertanya kalau belum jelas dan seterusnya. Mahasiswa tidak mendapatkan motivasi. Ini yang saya sebutkan tadi. Rubah itu kejengkelan karena dia lambat menjadi sebuah motivasi. Tadi ada yang belum tangkap yang saya jelaskan tadi waktu baru masuk. Ada Pak. Yang terakhir saya dengar itu oleh karena itu. Cuma itu dia dengar itu. Kenapa? Artinya masih bersyukur dia dengar oleh karena itu. Tidak ada sama sekali. Nah, di situ kita masuk motivasi.
Nah itu, nah coba kalau Anda tidak terlambat, kalian akan dapat semua apa yang saya sampaikan tadi. Ini kadang-kadang terbalik, baru masuk. Kenapa lambat? Pak, tidak cepat saya kan. Memang itu jawabannya. Tidak cepat, Anda tidak lambat. Kita mulai masuk, kita maki-maki. Untung kalau yang kita marah-marah ini dia masuk di telinganya. Kalau dia sudah, marah saya di situ. Yang menderita kita aja. Ini yang harus dilihat. Suasana-suasana ini tidak bisa kita tumbuhkan. Karena itu tahun 70 ke bawah yang model itu. Tutup pintu dari luar. Saya senang Anda di sini. Sudahlah, biarkan habis waktu. Nanti ada juga orang mengajar mata kuliah itu dari maghrib sampai maghrib itu. Nah, ada juga basis SKS. Jadi kita ikuti irama-irama yang berubah. Menarik sekali. Oleh karena itu, apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk agar kita memiliki rasa percaya diri. Cara mengajar kita harus bukan menguasai, paling tidak kita pelajari dan ada yang kita tahu. Kota ini yang saya mau masuk ini jumlahnya kan 80. Ini kalau saya mau jadi depan ini nggak sampai ke belakang. Harus dibagi-bagi grup deh. Atau seperti apa? Yang tahu itu kita. Berikutnya penguasaan materi. Bukan kita jago, tapi materi yang kita sampaikan itu paling tidak kita memahami filosofinya. Jadi dia tanya dari sebelah mana pun, memori kita bisa merespon. Ya. Berikutnya, ya persiapkan perkuliahan, termasuk apa yang diperlukan. Metode dan media instruksional. Kalau sudah tahu 120 peserta orang ini mata kuliah dasar barangkali digabung, baru suara juga baru baris ketiga sudah tidak kedengaran. Apa yang harus disiapkan? Ya cari pengeras suara atau kalau tidak dibagi jamnya dan seterusnya. Artinya kita yang tahu situasi ini. Ada juga dosen baru masuk tidak pernah dia lihat mahasiswanya. Dia tidak pernah tahu bahwa ini lebih dari 10. Dia lihat penuh tapi tidak ada perhatian. Dia bicara sendiri menghadap tulis dan sampai di sini perkuliahan kita ada pertanyaan itu ada kesan. Nah ini performa begini ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Ada juga yang ketika berhadapan dengan mahasiswa itu yang ditata plafon terus. Jadi kalau misalnya kita melihat melihat apa misalnya mahasiswa kita di sini, tatap dia. Tapi kalau perutnya terlalu lama ditata, dia akan juga dalam makan itu. Makanya saya tidak mau ke sini karena di sini terus makan. Tapi satu kali menatap ke sana, susah saya membandingkan dengan sini. Karena itu, kalau suasana-suasana ini pasti mental kita kokoh. Masuk juga santai. Dan satu lagi, persiapan perkuliahan yang kita maksud adalah menguasai alat-alat bantu yang kita pakai. Kenapa? Dia ini bisa mereduksi sampai 50% kemampuan kita performa tampil di depan. Kalau kita baru colok sudah tidak muncul di layar. Ya Allah, ya Allah. Betul lagi. Ini bapak saya. Ini mungkin saya mau bercanda, tapi ini adalah fakta. Dia tusuk di sana tidak mau masuk. Dia pencet di sini tambah hilang gambar. Karena dia tidak mau bahwa sudah terjadi trouble. Jadi hari ini kita itu kalau mudah-mudahan kita bisa kuliah. Tidak nyambung lagi. Karena dia sudah kehilangan performa, rasa percaya diri. Karena itu kalau anak-anakku sekalian ada itu ini sebagai dosen muda berlatih. Dia sendiri depan cermin. Ada cermin di rumah bukan? Cok ini kalau ada LCD, kalau tidak ada pura-pura saja ada LCD. Kalau bayangkan. Dan
saya jamin kalau penguasaan terhadap alat dukung pembelajaran ini kita kuasai, itu juga sudah setengah perjalanan kita. Ya lihat ya, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita baca saja, no problem. Nanti lama-lama juga itu, biar tidak ada layar kita bisa bicara. Tapi itu tidak bisa disulap. Proses empirikal, waktu dan ruang yang menentukan. Tidak boleh disulap itu yang mengajar dengan baik. Sehingga kalau mental sudah kokoh, hati sudah tegar, maka kita selalu akan datang bisa jadi lebih duluan dari mahasiswa. Karena kita percaya diri. Tapi kalau tidak percaya diri, baru tadi subuh kita baca-baca yang kita mau sampaikan, tiba-tiba jatuh pilih di lupa semua. Lambat datang, dia perkirakan. Kalau saya masuk 30 menit, kemudian saya jelaskan beberapa hal, hingga 15 menit, saya masuk di materi. Setelah masuk di materi, karena waktu, maka kita akhiri. Ciri-ciri tidak siap. Ciri-ciri tidak siap. Saya mohon dengan hormat, ini pokok, tapi itu di atas cara mengajar. Tapi jangan cara mengajar dikuasai, materinya tidak. Bahaya juga. Atau materinya dikuasai tapi cara mengajar tidak dipahami, buntu juga. Buntu juga karena akan kelihatan ya. Nah, dan saya minta bahwa proses transformasi selalu membuka ruang dialog atau two-way traffic communication. Ya, jadi two-way, jangan one way. One way itu ya itu tadi kalau ada pertanyaan tersinggung. Pak, sebelum saya lupa, boleh saya bertanya? Saya sudah katakan sejak dari awal, kalau saya sedang memberikan materi, tolong jangan dikatakan di tengah jalan. Kenapa? Daripada dia lupa. Ternyata baru tadi pagi dia baca. Jadi begitu ada gangguan signal, hilang semua yang lain. Saya tidak mengatakan kalian pernah alami yang sudah mengajar. Tapi kalau tidak mempersiapkan diri, akan kalian alami. Ya, akan kalian alami. Jadi persiapkan itu, buka dialog. Ini yang saya maksud tadi soal wawasan. Kalau cuma satu warna pengetahuan adik-adik semua, begitu ditanya dari arah kiri sedikit, itu pasti kelihatan. Astaga, nggak berat ini. Tapi dia ditunjukkan. Tapi di raut itu kelihatan. Cara menjawab pertama, ada yang bisa jawab pertanyaan temanmu? Sudah ditahu itu pasti agak memerlukan waktu untuk berpikir. Tapi kalau di memori ini sudah segala macam orang bilang, insya Allah ditebak dari mana pun dia akan keluar. Baru bangun tidur juga pasti bisa. Tapi kalau baru satu lingkaran pengetahuan, begitu ditanya yang berada di luar lingkaran itu, musibah. Saya mohon pertanyaan yang jelas ya. Bukan tidak jelas, apa yang belum bisa jawab. Jelas pertanyaannya. Tapi karena yang ada di memori itu baru satu lingkaran, maka begitu ada pertanyaan di luar dari lingkaran itu, kita akan mengatakan bahwa ini musibah. Karena itu perbanyak. Saya kira juga dalam agama, baca apa yang bisa dibaca, dengarkan apa yang bisa dengar, nanti kita olah. Dan itu akan menjadi sumber-sumber inspirasi untuk berhadapan dengan mahasiswa. Jadi jangan jual pengetahuan misalnya matematika atau begitu ditanya, Pak, sejak semester 1 sampai semester 7 matematika terus saya pelajari, mulai dari kalkulus, apalagi geometri, untuk apa ini Pak? Nah, kalau orang tidak memahami itu, dia mengatakan ya untuk mempelajari matematika. Mesti dia harus bawa bahwa ini adalah sebuah peralatan membangun logika, cara berpikir, semua itu bersumber dari matematika. Jadi jangan belajar matematika tapi tidak paham untuk aku belajar matematika.
itu matematika, semua jawabannya sudah ada. Kita sendiri kasih bodoh-bodoh kita sembunyikan, lalu kita cari. Begitu didapat, alhamdulillah saya sudah dapat. Memang sudah ada jawabannya, cuma disembunyikan. Untuk apa? Untuk menstimulasi kemampuan kita berlogika. Adakah matematika yang tidak ada jawabannya? Kecuali salah. Tapi kalau benar jalannya semua ada. Semua ada. Kalau 8 tambah X sama dengan 9, pastikan X sama dengan 1. Ada yang mengatakan, belum tentu Pak. Maksudmu setengah tambah setengah? Betul juga, itu logika. Itu yang dimaksud dengan kemampuan berpikir. Jadi bukan belajar matematika untuk matematika. Oleh karena itu, perbanyak itu supaya di memori ini banyak. Kalau ada orang peternakan di sini, ada dosen BU peternakan? Ada juga ada. Ada dosen peternakan dia tunduk. Ada. Angkat. Nah, kami yakin hari ini memang ini tidak sama dengan Pak Prof. Usul. Tidak sama. Kenapa? Soal empirik. Tetapi kalau terus-menerus menambah sumber-sumber pengetahuan terkait dengan keilmuan dan ilmu-ilmu yang mengelilingi peternakan, tidak bisa juga orang peternakan ini berbicara peternakan untuk ternak, tapi berbicara peternakan untuk manusia dan kemaslahatan. Apa yang bisa menyambung itu? Wawasan. Ditanya, untuk apa ini ilmu inseminasi buatan? Pak, untuk ujung-ujungnya ini kaitannya apa? Ini pertumbuhan manusia di luar biasa. Tapi di Indonesia ini, itu setiap tahun rata-rata yang lahir ini 4.500.000 dari Sabang sampai Merauke. Jadi per detik itu ada blok. Itu tidak satu tempat. Ada yang lagi di Irian, detik berikutnya lagi di Sumatera. Betul, 4.500.000 per tahun. Yang meninggal berapa? Rata-rata hanya 1.500.000. Berapa ketambahannya? Rata-rata 3 juta. Sementara japi yang diproduksi ini tidak sampai pada kebutuhan daging di Indonesia itu terus meningkat. Akibatnya apa? Itu tadi dari New Zealand, dari Australia. Nah, inseminasi buatan ini entah saya juga tidak tahu persis apakah mempercepat menghasilkan bunting supaya melahirkan terus untuk memenuhi kebutuhan nanti. Ini tidak berhenti hanya untuk inseminasi buatan, tapi ada tujuan-tujuan yang lebih luas. Dan tinggal saya tidak di slide terakhir, kalaupun ada itu tambahannya. Tenaga pendidik anak-anakku sekalian dan peserta didik itu harus dibangun dalam bingkai sahabat. Nah, kalau tahu, coba tahu definisi sahabat. Apa yang ada kita sama-sama nikmati. Jadi kalau ilmu kita sama-sama diskusikan ilmu itu sahabat. Makan kalau ada sedikit kita berbagi. Itu sahabat. Tidak bisa kita posisikan lagi sekarang peserta didik itu sebagai apa itu kalau lebih di bawah dari kita. Berbahaya, apalagi menyangkut IT. Astaga, itu anak-anak kita baru SD. Kalau dia sudah berubah sistemnya itu handphone, Pak C itu kadang-kadang. Begitu kan? Bagaimana ini? Saya mau kembalikan, dan berikan juga saya begitu. Berdirinya itu sudah tinggi. Artinya apa? Mereka lebih hebat dari kita. Di umur seperti itu, kita Indonesia sudah banyak uban, belum sehebat mereka. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan, Anda kan mahasiswa, saya kan dosen. Betul dari segi status, tapi dari segi pengetahuan belum tentu. Saya selalu mengatakan kalau kasih materi pengerti, ini kejadian betul ini di sini, tapi bukan tahun-tahun belakangan ini. Pertama kita kenal IT, itu yang namanya download, itu kan bahasa asing semua. Download apa itu download?
ditanya lagi, kalau mau cari Pak, cari di laman ini dulu, web. Karena itu ada yang merujuk buku apa itu, kasih tugas mahasiswa, lalu mahasiswanya itu kan kuasai internet, lalu dia download berbagai materi, dia tulislah sumbernya www.blabla.com. Dia buka, kan biasanya dosen ini karena dosen ini diangkat kira-kira tahun 68, yang dia pakai itu John, penerbitnya siapa, tahun berapa, metodologi penelitian, penulisnya siapa, penerbitnya siapa. Tiba-tiba dapat www di belakang, lalu dia persoalan, ini bukunya siapa, yang www. Ini saya selalu sampaikan, karena kalau anak-anak adik-adik tidak siap akan mengalami hal yang sama. Ya, kalau tidak siap, nah karena itu kita harus siap. Satu yang kami titipkan, dosen tidak boleh membuat mahasiswanya menangis. Boleh menangis, tapi hubungan pribadi. Ya kan masih muda-muda ini. Bisa saja dia menangis. Jadi betul kita ini. Dia jawab, saya mau tapi mamaku. Mamanya tidak suka. Mamanya mau kawin. Artinya apa? Kalau urusan akademik tidak boleh mahasiswa itu menangis. Artinya apa? Kalau dia tidak bisa jawab, beri saja dia nilai D atau E. Jadi jangan kita sudah kasih E, dimaki-maki lagi. Itu goblok. Gimana bisa dapat E? Coba lihat tulisannya. Tidak usah begitu. Kalau perlu E. Sebenarnya saya tahu dari teman-teman, kau kata hebat. Cuma mungkin waktu dikasih pertanyaan ini kau tidak konsentrasi untuk menjawabnya. Jadi terima saja dulu nilai E. Dan begitu ini sudah dapat E kan, dimaki-maki lagi. Dasar orang apa kan? Ditanya lagi asal usul. Pas dia jawab, saya dari SMA Pipikor, SMA 1, SMA 1 apa Pipikor. Dipersoalkan tidak boleh. Kita harus melakukan mereka sama. Ya, mereka adalah adik-adikmu, mereka adalah anak-anak. Ya, memang masih berat ini karena kalian masih anak-anak muda semua, ya, anak muda semua. Mungkin sudah ada 2 yang merit, tapi jumlah yang belum merit itu 5. Nah ini kalau masuk, ingat-ingat bahwa tugasmu itu akademik. Nah, jangan sampai tatapan mata itu tertuju hanya pada satu. Begitu dia buka. Ini ada pertanyaan. Sebentar kesini. Ini apa maksudnya ini? Ini dari awal masuk ini dulu. Nah ini yang bisa berakhir dengan air mata, tapi bukan air mata akademik. Ya, jadi jangan kasih menangis kalau urusan akademik. Kenapa? Itu tidak mendidik, memaki-maki, memarahi. Itu bukan lagi zamannya, ya, bukan lagi zamannya. Nah, oleh karena itu saya ingin tekankan kewibawaan adik-adik semua di depan kelas sama sekali tidak ditentukan oleh untuk dosen, ya. Kalau tentara yang membuat mereka berwibawa itu adalah pakaian, ya. Kalau dia sudah pakai kan beda, kalau dia cuma pakaian biasa. Begitu dia pakai hidung-hidung, ada lagi lorengnya, ditambah lagi sulepi yang lebar, tutup aja, baru F16 melintang. Ya Allah, mudah-mudahan tidak disentuh ini kan. Postur tubuh, saya kira kalau tentara baru postur tubuhnya bagus, dia akan menunjukkan kewibawaan atau authority, personal authority. Dia akan menunjukkan ini. Apalagi senjatanya, terhadap kumisnya. Tapi kalau di kita, biar juga panjang kumis, tapi begitu dia masuk, baru satu pertanyaan sudah keringat ini, hilang wibawa sebagai dosen. Apa mahasiswa bilang? Cuma menang di kumis. Nah,
Jadi kalau di kita sebagai berwibawa, bukan karena masuk di ruang itu cemburu. Mulai dari sana masuk itu, mau di, tidak ada benteng. Masuk itu benteng, lurus-lurus. Kalau pun dia benteng, diatur di rajatnya. Itu bukan lagi zamannya. Dosen yang baik adalah dosen dari pertanian ya, yang bisa membuka stomata pemikiran pada saat dosen itu masuk. Kalau perlu kasih gandu dengan senyum, tawa. Setelah itu kita masuk pada materi. Insya Allah tingkat penerimaannya jauh lebih baik. Tapi kalau baru masuk, semua menunduk. Karena sudah tahu kalau bapak ini masuk, jangan memang ada yang berisi. Mulai dari tidak ada yang kepala di atas begini. Tunduk semua. Begitu ada bisikan di belakang, kita persoalkan lagi. Kenapa ada yang bisik-bisik di belakang ini? Itu hilangkan, sudah bukan zamannya. Keterbukaan itu tadi. Jadi kalau tidak tahu, bilang saya tidak tahu supaya selesai. Jangan sampai mengendarai terbawa pemikiran yang tadi ya. Wawasan tadi itu perbanyak irisan pengetahuan, bukan cuma satu warna. Karena itu membaca, diskusi agar wawasan itu bertambah. Dan kemampuan mentransfer itu juga akan menambah kewibawaan di depan kelas ya, kewibawaan. Jadi berwibawa itu bukan jaim itu wibawa. Jadi kita kejar wibawa akademik, dan itu otoriti bisa muncul kalau kita memiliki kemampuan sebagai expert di bidang itu ya, sebagai expert. Apa yang lahir dari sana? Yang lahir dari sana adalah power. Baru masuk, alhamdulillah, saya kira Pak Arya masuk, ternyata Bapak ini saya suka sekali dia mengajarnya. Kalau sudah ada itu, berarti Anda sudah memiliki dosen yang begini, sudah memiliki apa itu? iPhone ya, apa istilahnya itu? Branding tersendiri, merek tersendiri. Begitu dia masuk, saya tunggu Bapak ini, saya kira tidak masuk ya. Dan satu tim dengan yang lain. Kalau yang satu itu sama. Itu siapa yang mengecap kita begitu? Mahasiswa. Atau dia sudah patok. Ini kan pasangan misalnya Pak Anwar dengan Rudi. Nah, pas dikiranya Pak Anwar. Pak Anwar lah. Apa masuk Pak Rudi? Nah, begitu masuk di pintu ternyata Pak Rudi. Tepuk tangan. Ini ciri-ciri bahwa Pak Rudi ini dinantikan. Rudi nama betul? Bukan Pak Rudi kepala biru. Ada biru di sini. Nah, karena itu saya tidak mengatakan bahwa kalian paksa untuk tersenyum, tapi saya hanya ingatkan, buat mereka punya stomata itu, stomata di memorinya masih terbuka. Sama juga kalau di tanaman, kalau stomata terbuka, itu kan bisa menangkap energi matahari untuk memproduksi karbohidrat. Kira-kira begini. Nah kalau dia tertutup, tidak mungkin dia bisa memproduksi. Karena itu tugas pertama setelah masuk ruangan, ciptakan suasana yang baik, bukan merasa tegak, agar kalian bisa mengajar dengan baik. Karena tersenyum ke mahasiswa tidak menurunkan wibawa, tidak menurunkan kapasitas. Masa waktu kita tersenyum hilang 50% ilmu kita? Tidak menurunkan ilmu. Bahkan dia bisa mengurangi stres, membuat suasana tempat kuliah lebih nyaman, membuat mahasiswa lebih rileks, dan membuat dosen itu lebih percaya diri. Inilah kira-kira modal. Dan insya Allah begitu keluar dari ruangan, kalian akan meninggalkan kesan positif. Bagus dari Bapak itu. Siapa namanya? Tanya Iin yang tahu. Nah, karena itu kalau mau berubah harus dimulai dari diri sendiri. Ini saya kutip dari bukunya www. Saya kira ini kira-kira semacam inspire buat aku sekalian mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Andai kata ada yang mau bertanya boleh, ada yang bisa menjawab, ada pakar-pakar di depan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirma Yanti dari Prodi Bahasa Indonesia. Suatu kesempatan yang sangat berharga ini. Saya mau mengungkapkan pengalaman saya kemarin. Saya mengajar, saya gugup jujur. Tapi tidak begini di kelas. Satu semester kemarin, alhamdulillah saya melakukan kegiatan pembelajaran dan yang telah dibebankan kepada saya. Alhamdulillah saya diamanahkan 7 mata kuliah. Dan itu saya lalui dengan lancar dan alhamdulillah menyenangkan. Nah, satu pengalaman yang saya garis bawahi di sini dan itu merupakan evaluasi diri juga saya sekaligus kesyukuran. Pengalaman seperti apa itu? Mari simak uraian saya berikut ya. Ya, saya mengajar di 4 kelas kalau tidak salah dengan 7 mata kuliah tadi. Nah, ketika saya diminta oleh salah satu dosen senior untuk mendampingi mahasiswa penelitian di Kasimbar, penelitian kebahasaan di sana, dan saya alhamdulillah menyempatkan diri untuk bergabung sebagai dosen baru. Itu suatu kehormatan bagi saya. Nah, di sana saya bertemu dengan mahasiswa semester 5 yang melakukan penelitian dan saya tidak kenal sama sekali. Nanti di sana baru kenal mengenal. Badan saya kecil, mereka mengira saya mahasiswa awalnya. Nah, setelah itu mereka berkenalan dengan saya dan mereka mengatakan, oh ternyata ibu dosen yang baru. Dan mereka kaget berbicara kepada saya karena nama saya sebut. Saya juga kaget kenapa mereka sekaget itu. Jadi sama-sama kaget-kagetan. Dia mengatakan begini, oh ibu yang namanya Ibu Nirma Yanti. Jadi saya katakan, iya, memangnya kenapa? Bu, minggu lalu kami melakukan kemah kerja sastra, KKBS gitu ya, bahasa dan sastra. Di sana kami memberikan kertas kepada mahasiswa baru untuk mengevaluasi dosen siapa saja yang disenangi dan yang tidak disenangi. Saya tidak tahu tujuannya apa, mungkin seru-seruan, lucu-lucuan atau apa. Dan alhamdulillah waktu itu cukup menggembirakan bagi saya ketika saya dengar ternyata 4 kelas yang saya ajar itu, yang saya bersama-sama selama beberapa bulan itu banyak memilih saya dan mereka semester 5 itu bingung. Yang mana ini Ibu Nirma Yanti? Karena 4 kelas itu sebagian besar menuliskan nama saya. Iya, saya tidak, ini karena panitianya sendiri yang waktu itu bicara dengan saya. Makanya dia kaget, oh ibu namanya Ibu Nirma Yanti. Karena saya memang waktu itu tidak dibebankan mengampu mata kuliah semester 5. Dan itu merupakan suatu evaluasi bagi saya bahwa alhamdulillah kehadiran saya walaupun belum genap 1 semester cukup diterima di kalangan Prodi Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa yang bagus. Ada lagi yang memiliki pengalaman unik saya yang cowok dulu. Nama saya Muhammad Rahman dari Prodi Pendidikan Olahraga. Jujur Pak, dari awal Bapak memaparkan materi tadi, setelah saya membaca buku dari Goleman kemarin Pak, artinya perjalanan hidup seorang Goleman hampir sama dengan yang Bapak jelaskan tadi. Terus kenanya di saya Pak. Artinya begini Pak, ketika kita ingin membenahi sesuatu, terkadang kita itu menjadi seorang pembangkang Pak. Jadi susah, artinya bagaimana? Sepertinya ada pembatasan antara kita dan senior Pak. Dan mereka kadang tidak mengakui bahwa tidak selamanya mereka lebih tahu daripada kita. Artinya Pak, bisa Bapak jawab, bisa juga tidak. Saya cuma minta saran.
Karena sejak tadi saya ketawa-ketawa sendiri di belakang, Pak. Kenapa ini barang sama? Kena juga dengan saya. Begitu, Pak. Terima kasih. Adaptability yang tinggi. Jadi bukan cuma beradaptasi terhadap mahasiswa, tetapi beradaptasi juga terhadap yang lain. Suasana batin yang Komio merasakan itu juga pernah saya alami. Waktu itu, tapi tidak akan saya sebutkan namanya, saya cuma sebutkan jalan ceritanya. Saya berpasangan dengan dosen senior saya waktu itu. Saya waktu itu CPNS, baru semester pertama mengajar dan menjadi anggota ke-6. Karena di pertanyaan dulu itu satu mata kuliah bisa diampu sampai 7 orang ya, di zaman itu. Jadi saya nomor urut ke-6, yang nomor 7 itu saya lupa. Yang di atas ini senior semua. Penanggung jawab itu senior. Belum masuk nilai yang dari saya itu sudah ditempel DPA. Sakitnya itu bisa dibayangkan. Sudahlah, katakanlah saya store lalu tidak dipertimbangkan, no problem. Tapi di benak saya nilai saya beliau sudah ambil. Kan bisa basa-basi. Sudah, setelah saya briefing baik-baik, maka inilah nilai akhir. Kan saya juga tidak tanya mana Pak, coba-coba. Nah, mungkin lah kita ini kan junior. Itu belum saya store. Sudah keluar A, B, C begitu. Lalu saya mengeluarkan komen. Saya tidak tahu kalau ada di belakang saya beberapa orang dosen yang juga senior dari saya. Saya berkata, belum masuk nilaiku ini Bapak ini sudah tempel DPA. Ada yang berkata, berselang 15 menit saya belum meninggalkan area itu, datang itu dosen penanggung jawab. Dia bilang katanya ada yang cari saya di sini. Ini saya tidak tambah, saya tidak kurang. Sumpah. Ini jalan cerita yang sebenarnya. Katanya ada yang cari saya di sini. Aduh. Lalu saya bayangkan ada kaitannya dengan yang tadi ini. Saya bilang, Pak, bukan saya cari Bapak. Saya cuma bilang, sudah keluar ini pengumuman, tapi belum masuk nilai saya. Apa jawabannya? Yang pernah menjawab siapa? Ingat sekali Pak bahasanya. Lalu, adakah saya kecil hati? Tidak, saya berbesar hati. Saya pergi sekolah. Karena itu waktu saya pergi sekolah S2 dan saya pulang, itu baru 5 orang yang S2 di Papeta. Pak Yosef Koda, Pak Mahendra Baso, baru Pak Masri, siapa lagi? Pokoknya saya kelima waktu itu. Jadi maksudnya begini, kalau adik-adik menghadapi yang begitu, jangan dimasukkan di hati. Jangan dimasukkan di hati, biasa saja. Insya Allah suatu saat kita akan berumur sama dengan beliau, dan mestinya kita harus lebih arif. Itulah makna yang kita peroleh. Jadi bukan kita tunggu kapal saya jadi penanggung jawab. Nah ini sudah salah. Jadi yang tidak menyenangkan yang kita lakukan. Dan alhamdulillah perjalanan itu kita indah dilewati. Bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada coba ada. Tapi jangan coba Anda tantangan-tantangan begitu itu masuk di hati lalu kita harus berhadapan dengan senior. Tidak usah. Karena suatu saat kalian akan jadi senior dan beliau akan menjadi mantan senior. Karena ini sudah purna bakti dan seterusnya, dan dia akan kembali ke artinya yang ingin kami katakan kepada adik-adik sedalam, jangan ini membalas dendam kepada senior, apalagi berbantah-bantahan. Biarkan waktu yang menyelesaikan. Ya, waktu yang menyelesaikan. Jadi karena itu kalau kurang dihargai, kalian belajar menghargai. Kalau kurang diperhitungkan, kalian belajar memperhitungkan. Insya Allah kalian akan tenang. Jangan berhadapan-hadapan. Ini penting bagi kalian. Jadi jangan cerita itu senior tidak pernah masuk. Sudahlah, nanti kalau senior jangan tidak masuk.
Gitu. Jadi jangan mengembangkan dan tidak menentukan bagi adik-adik semua. Saya kira ini karena waktu, saya tahu masih banyak kesan-kesan yang kalian akan sampaikan, tapi karena waktu, maka nanti sampaikan ke saya lewat email, bisa juga lewat WhatsApp. Ya, saya akan jawab. Saya janji, saya akan jawab. Jawabannya minimal sudah itu, belum bisa saya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Bila tahu.